saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar dengan jemaat HCC Palu? Bagaimana kabar juga dengan jemaat HCC Lu? Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun hidup kita hari-hari ini, Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah yang senantiasa menolong, memberkati kita. Hari ini kita akan beribadah. Mari saudara-saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan keadaan kita hari-hari ini, saudara. Kita siapkan tempat kita supaya kita bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan konsentrasi. Dan mari saudara-saudara dengan persiapan yang sungguh-sungguh, mari kita terima hadirat Tuhan. Kita terima kuasa Tuhan. Yang sakit pasti Tuhan akan pulihkan. Yang lemah pasti Tuhan akan berikan kekuatan yang baru bagi hidup kita. Nah saudara-saudara, saya ingin membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-13 berkata, saudara, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Israel begitu ketakutan mendengar deruh perjalanan, deruh kereta-kereta orang-orang Mesir yang sedang mengejar-ngejar mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sangat ketakutan dengan orang Mesir. Tetapi Musa berdiri di hadapan bangsa itu, dia katakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah apa ketakutan-ketakutan kita hari-hari ini saudara-saudara? Mungkin ketakutan-ketakutan kita dengan penyakit-penyakit, dengan wabah-wabah yang sedang kita lihat hari-hari ini. Mungkin dengan ekonomi kita yang hari-hari ini mengkhawatirkan keadaan kita hari-hari ini saudara. Itu mungkin menjadi ketakutan bagi kita. Tetapi mari firman Tuhan berkata, jangan takut bahwa keselamatan dari Tuhan akan terjadi, akan diberikannya bagi kita sekalian. Mari nikmati hadirat Tuhan saudara. Saudara yang mengalami ketakutan akan diberikan kekuatan. Saudara-saudara yang mengalami kekhawatiran akan dikuatkan iman saudara. Oleh sebab itu mari kita nikmati ibadah kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita menikmati pujian dan penyembahan. Bahkan khotbah yang akan diberikan, akan disampaikan kepada kita sekalian. Mari kita sungguh-sungguh kita memahami, kita menikmati hadirat Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum itu kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan hadirat Tuhan tinggal di dalam jemaat-Mu hari ini Tuhan. Dan apa yang kami boleh nikmati akan menjadi rema bagi hidup kami. Akan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Untuk kami lanjutkan segala kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beribadah dan kami akan tetap semangat di dalam Tuhan. Roh kami akan tetap menyala-nyala mengiringi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan bawaku mendekat, di mana kau tinggal, kau di hatiku.
pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya
hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau Tuhan yang kami perlu di dalam hidup kami, sebab Kau Yesus, Kau sumber pengharapan. Haleluya, Kau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kau tak pernah biarkan kami sendiri. Kau Bapa yang setia, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Kau Yesus, oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur karena perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibidi yaralaba, yaralaba, sikaralaba, yaralamo. Kibidi yaralaba. Kami agungkan, kami agungkan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Oh haleluya. Kibidi yaralaba, 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 yaralaba. Kibidi yaralaba, 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 yaralaba. Sebab Tuhan baik, Tuhan tetap setia sampai akhir hidup kami. Kau Allah yang setia, layakkan kami meninggikan Engkau, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Engkau yang layak. Oh, kibidi yaralaba, kibidi yaralaba, yaralaba. Tuhan Kau yang kami sembah, sebab Engkau kebenaran. Kau memberikan kami hidup dan pengharapan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidupku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi Dia. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, waktu yang indah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir di setiap hati kami, di setiap keluarga kami Tuhan. Bapa, ini kami, berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau belajar Tuhan. Berkat yang bawakan firman di hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu dan otoritas-Mu ada atasnya Tuhan. Ini kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat, saya percaya saudara semua pasti diberkati hari ini dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Hadirat Tuhan menjamah saudara, saudara diberkati dengan luar biasa. Dan hari ini secara khusus kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang masih muda dan masih jomblo juga gitu ya. Dia akan membawakan firman Tuhan yang powerful, yang luar biasa, yang pasti akan memberkati hidup saudara semua. Dan saya ingin semua jemaat, engkau exciting saudara, katakan yes, katakan amin. Saudara bisa masuk di live chatting gitu kan, katakan amin, yes, luar biasa, wow gitu. Karena saya percaya apresiasi kita akan membangkitkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup orang lain. Puji Tuhan, kita akan sambut bersama Pastor Rico Karangetan.
Shalom, selamat hari Minggu untuk keluargaku yang ada di Home Community Church. Saya berdoa semoga kita semua tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Ya mungkin kita nggak bisa pungkiri memang. Saat ini kita memang sedang dalam keadaan yang di luar kebiasaan kita ya. Ya mungkin kita saat ini sedang dalam keadaan yang lagi tidak baik, saudara. Atau saat ini mungkin kita lagi dalam keadaan yang baik. Tapi apapun keadaan kita, tentu kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin saudara. Karena Mazmur 23, ya kalau kita baca di Mazmur 23, waktu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kita tahu Tuhan akan membaringkan kita, sebagai gembala yang baik Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ya, Dia membimbing kita ke air yang tenang. Dia juga menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi sebagai gembala yang baik juga, Tuhan ada bersama dengan kita dalam lembah kekelaman. Bahkan Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita. Artinya, dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, Dia tetap menjadi Tuhan yang baik. Ya mungkin hari ini, hari-hari ini, saat-saat ini sedang kita anggap sebagai keadaan yang tidak normal. Tapi sebenarnya dalam kacamata Tuhan, segalanya normal. Ya, segalanya normal. Karena Dia Tuhan yang akan bawa kita tetap tenang dan aman di dalam hubungan kita dengan Dia. Yang meskipun lagi dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan yang lagi baik, Dia tetap Tuhan yang baik. Amin saudara. Dan hari ini saya bersyukur banget bisa membagikan kepada saudara satu tema yang saya rindukan sebenarnya. Tema ini sering dibawa di gereja-gereja. Yaitu tentang holiness. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara mendengar kata-kata hidup dalam kekudusan? Ya, apa yang saudara rasakan ketika saudara mendengar kalimat hidup dalam kekudusan? Saudara merasa dituntut? Saudara merasa mungkin perasaan berat untuk melakukannya? Atau saudara merasakan perasaan hidup yang gak bebas? Apa yang saudara rasakan? Kalau saudara merasakan perasaan-perasaan seperti itu, saya juga pernah merasakan hal itu saudara. Jadi waktu setiap kali saya mendengar ya tema khotbah tentang hidup dalam kekudusan, itu seperti jadi kalimat beban buat saya. Ya seperti kalimat yang membuat saya merasa menjalani hidup saya dengan berat. Atau membuat saya pada akhirnya merasakan bahwa aduh hidup saya ini gak bebas. Itu yang dulu saya rasakan saudara. Tapi waktu saya tahu kebenarannya saudara, justru hidup dalam kekudusan menjadi kalimat yang saya damba-dambakan. Ya, karena waktu kita mengerti alasan kenapa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, kita akan bersuka cita bahwa Tuhan begitu baik ya. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Saya akan sampaikan beberapa poin yang ini mungkin bisa membantu saudara supaya saudara punya perasaan yang sama seperti saya. Setiap kali dengar kalimat hidup dalam kekudusan, saudara akan bersuka cita. Ya bukan terbeban lagi. Ya tapi sebelum saya bahas beberapa poin ini, saya mau sampaikan satu hal dulu tentang yang namanya kodrat. Ya saya akan sampaikan tentang yang namanya kodrat. Ya apa itu kodrat? Ya saudara, makhluk hidup itu punya yang namanya kodrat. Ya, contoh, kodratnya ikan adalah berenang. Kodratnya burung apa? Terbang. Ya. Kodratnya manusia, ya, itu apa? Salah satunya adalah makhluk sosial. Makanya kita agak stres kan sekarang. Ya kita social distancing, kita biasanya berhubungan dengan orang lain. Sekarang kita kayak, aduh walaupun kita bisa berjumpa secara online, tapi tetap aja namanya kodrat manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu berjumpa langsung. Itulah kodrat saudara. Nah kodrat kita sebagai orang percaya apa saudara? Ya, kodrat kita sebagai orang percaya adalah, salah satunya adalah hidup dalam kekudusan. Ya. Ini adalah kodrat kita sebagai orang percaya. Nah saudara, coba perhatikan deh.
Kalau ikan, ya karena kodratnya adalah berenang, kalau ikan kita paksa terbang, apa yang ikan akan rasakan, saudara? Ya dia pasti akan jatuh, dia pasti akan mungkin kalau dia bisa bicara kayak, ini bukan kodrat aku. Ya karena memang ikan diciptakan kodratnya bukan untuk terbang. Ya mungkin ada ikan terbang juga, tapi dia nggak terbang kayak burung-burung di udara. Ya, tapi juga ada misalnya contoh lagi burung, ya kodratnya dia adalah di udara untuk terbang. Ya kalau kita paksa dalam air, kita taruh burung dalam air, itu melanggar kodratnya, saudara. Ya karena memang diciptakan tidak untuk berenang dalam air. Ya sama juga dengan kita sebagai orang percaya. Nah perhatikan ini saudara ya. Harusnya waktu kita hidup dalam dosa, itu harusnya buat kita tersiksa. Kenapa? Itu bukan kodrat kita. Kodrat kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam kekudusan. Makanya saya harus bukakan ini terlebih dahulu sebelum saya akan sampaikan beberapa poin-poin yang akan membantu kita supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Ingat saudara, kodrat kita sebagai orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Ya, makanya kalau kita hidup dalam dosa, harusnya hati kita terganggu. Harusnya perasaan kita tersiksa. Kenapa? Itu bukan kodrat kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu bukan kodrat kita sebagai orang percaya. Kodrat kita adalah hidup benar. Ya makanya saudara, puji Tuhan, Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kan. Makanya saudara, ketika saudara biarkan hati saudara dalam kebencian, apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus akan tegur kita. Kenapa? Roh Kudus akan ingatkan kepada kita. Itu bukan kodrat kamu. Ya. Waktu kita jatuh mungkin dalam dosa-dosa seksual. Waktu kita selingkuh. Nggak mungkin saudara waktu pertama kali kita melakukannya kita kayak, wow happy. Ini kodrat aku. Enggak saudara. Pasti yang kita rasakan waktu kita pertama kali melakukannya ada rasa bersalah, rasa nggak enak. Tiba-tiba Roh Kudus tegur kita bahwa, hey jangan lakukan itu. Kenapa Roh Kudus harus ingatkan kita hal itu? Karena itu bukan kodrat kita. Makanya saya harus sampaikan ini saudara. Supaya kita mengerti sebagai orang percaya. Kodrat kita adalah hidup dalam kekudusan. Amin saudara. Nah saya akan sampaikan beberapa poin yang mungkin ini bisa membantu saudara. Supaya kita bergairah untuk hidup dalam kekudusan. Tidak lagi terbeban untuk hidup dalam kekudusan. Amin saudara. Poin yang pertama adalah kodrat gak bisa dipisahkan dengan yang namanya habitat. Saya ulangi lagi ya. Kodrat gak bisa dipisahkan dengan yang namanya habitat. Ya, kodrat ikan tadi berenang, dia butuh habitat. Apa habitatnya? Air. Burung kodratnya terbang, dia butuh habitat. Apa itu? Udara. Kita sebagai orang percaya, kodrat kita adalah hidup dalam kekudusan. Habitat kita apa? Hadirat Tuhan. Ya sama seperti ikan. Walaupun kodratnya berenang. Ya kalau dia nggak menemukan habitatnya. Lama-lama dia binasa. Sama juga burung. Ya walaupun kodratnya ada terbang. Kalau kita paksa dia di darat. Kita taruh di darat terus. Dia nggak terbang. Lama-lama dia pasti akan mati. Apalagi tetap dalam air. Lebih parah lagi. Nah sama juga dengan kita sebagai orang percaya saudara. Ya kodrat kita adalah hidup dalam kekudusan. Tapi kalau kita nggak hidup dalam habitat kita yang adalah hadirat Tuhan, kita juga akan binasa. Makanya Tuhan pengen banget kita hidup dengan Dia. Waktu Tuhan katakan di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, itu Tuhan sedang menjelaskan kamu nggak bisa hidup kudus kalau di luar habitat kamu yang adalah hadiratku, kata Tuhan. Makanya sebagai orang percaya yang punya kodrat, kita butuh habitat. Habitat kita adalah hadirat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 11 sampai 15. Roma 8 ayat 11 sampai 15. Dan jika roh Dia, perhatikan saudara ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Saya percaya roh itu ada dalam diri kita saat ini semuanya ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya makanya saudara jangan tunduk sama daging kita. Ya ayat yang
terkenal banget waktu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah roh penurut daging lemah. Perhatikan baik-baik ya. Itu ayat bukan ayat lisensi untuk kita jatuh dalam dosa. Ya terkadang kita suka pakai ayat itu kan. Aduh, ya namanya juga daging lemah. Karena kita tahu daging lemah, makanya turut sama roh. Karena roh penurut daging lemah. Karena ayat itu bukan ayat menjadi lisensi buat kita untuk jatuh dalam dosa. Itu ayat untuk mengingatkan kita untuk banyak berdoa. Kenapa? Daging kita lemah, makanya banyak berdoa. Supaya apa? Roh kita yang menguasai tubuh kita. Saya lanjut ayat yang ke-12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, saudara ya, tadi ya saya bilang ya. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya benar-benar saudara, kita harus latih diri kita supaya nggak hidup dalam kedagingan. Daging enak cuma daging RW. Daging enak, daging B2 saudara ya. Ya, habis kecap itu enak saudara. Tapi hidup dalam kedagingan jangan sampai kita di situ saudara. Ya kita harus hidup dalam roh. Karena kalau kita hidup dalam daging lama-kelamaan kita akan mati saudara. Ya mati maksudnya gini. Ya roh kita yang harusnya bisa menguasai tubuh kita. Pada akhirnya kita menjadi binasa. Karena apa? Karena kita hidup di luar habitat kita. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya begini, waktu kita intim dengan Tuhan, kita hidup dalam hadiratnya. Dan kita disebut anak-anak Allah. Makanya firman Tuhan juga katakan, seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak Allah dinyatakan. Seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah itu apa? Sekedar rajin gereja, pelayanan. Sekedar rajin bikin postingan-postingan positif. No. Anak Allah adalah anak-anak yang rindu akan hadirat Tuhan. Anak-anak yang ingin terus melekat dalam hadirat Tuhan. Anak-anak yang hidup dalam habitat mereka, yaitu hadirat Tuhan. Amin saudara. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya saudara, Yesus mati buat kita. Dia bangkit untuk kita. Ya dia benar-benar membuka akses kita seumur hidup untuk bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Kita bisa intim dengan Tuhan kapan saja, nggak dibatasi oleh waktu, nggak dibatasi oleh hari. Kapan saja saudara kita bisa intim dengan Tuhan. Ya kenapa? Tuhan mau kita terus hidup dalam habitat kita. Ya saya sering memberikan contoh ini di beberapa tempat. Ya ketika manusia mencari kita, biasanya ya, memang nggak semua. Ya biasanya mereka cari kita karena mereka butuh kita. Ya ada maunya biasanya. Ya biasanya ya, nggak semuanya memang. Tapi berbeda dengan Tuhan. Waktu Tuhan cari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Tuhan tahu kita nggak bisa tanpa Dia. Kenapa? Karena kodrat kita sebagai orang percaya nggak boleh dipisahkan dengan hadiratnya Tuhan. Makanya Dia tetap mencari kita karena Dia tahu di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi seringnya kita sibuk main keluar. Ya kita sibuk hidup tidak pada kodrat kita. Kita sibuk hidup di luar habitat kita. Saudara, contoh ikan dan burung tadi. Ya kalau kita hidup di luar habitat kita, jelas hidup kita akan binasa. Makanya 2 Petrus 3:9 bilang apa saudara? Ya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya meskipun banyak orang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Dia tidak menginginkan ada yang binasa. Sampai sekarang Tuhan begitu sabar menantikan kita. Dia gak mau kita binasa saudara. Tapi ayat selanjutnya dibilang begini. Tetapi Ia menginginkan kita berbalik dan bertobat. Amin saudara. Galatia 5 ayat 16 bilang begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini kunci utama buat kita supaya tetap bisa hidup dalam kekudusan. Yaitu bukan fokus menjauhi dosanya.
tapi fokus mendekatinya. Bukan fokus kepada daging kita, tapi fokus kepada intim dengan Tuhan. Karena gini saudara, mustahil perasaan jatuh cinta sama Tuhan itu berbarengan dengan perasaan ingin jatuh dalam dosa. Mustahil waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, kita intim dengan Tuhan, tiba-tiba perasaan ingin jatuh dalam dosa itu ada. Mustahil saudara. Karena keinginan roh dan keinginan daging berbeda. Ayat yang ke-17 bilang begini, sebab keinginan daging, perhatikan, berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging-daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Makanya saudara, penting buat kita hidup dalam habitat Tuhan. Jangan merasa terbeban hidup dalam hadirat Tuhan. Jangan merasa terbeban ketika gembala kamu, mentormu, ya orang terdekat saudara sering bilang untuk intim sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Ya, saudara, itu habitat kita. Bersyukur kalau Tuhan kirim orang-orang sekeliling kita yang mengingatkan kita terus. Karena benar-benar Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Jangan puas sekedar jadi orang beragama Kristen. Ya, karena itu tidak menentukan ya kita tetap hidup dalam habitat kita atau tidak. Itu bisa membantu kita bergereja, kita beragama. Tapi jangan sampai hanya karena kita sudah beragama, KTP kita sudah Kristus, jadi kayak, wah saya orang kudus ya. No. Ada bagian-bagian di mana Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Yaitu punya hubungan dengan Dia. Ingat, di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Poin pertama, kodrat gak bisa dipisahkan dengan habitat. Ingat, sebagai orang percaya, kodrat kita adalah hidup dalam kekudusan. Dan habitat kita adalah hadirat Tuhan. Poin yang terakhir adalah, ini penting supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Poin yang kedua adalah, Tuhan cukup buat kita. Saya ulangi ya, Tuhan cukup buat kita. Nah, saudara, salah satu yang menjadi akar kenapa kita jatuh ke dalam dosa, karena Tuhan gak cukup buat kita. Ya, Tuhan selama ini mungkin jadi tambahan buat kita. Ya, selama ini yang cukup buat kita mungkin pencapaian kita, uang, ya, kedudukan. Ya, mungkin beberapa hal di luar Tuhan, itu yang kita rasa bahwa itu cukup buat kita. Tuhan cuma jadi tambahan. Mari saat ini saudara, jadikan Tuhan cukup buat kita. Ya, kita sering nyanyikan lagu Hillsong ya, judulnya Christ is enough for me. Ya, Christ is enough for me. Semoga lagu itu bukan sekedar kita nyanyikan ya untuk memperindah suara kita atau untuk kita menyembah Tuhan saja secara perkataan. Tapi saya berdoa nyanyian itu juga menjadi kalimat atau kata-kata yang kita setujui waktu kita nyanyikan. Karena kalau kita menyembah sekedar bernyanyi, itu ingat ya saudara, bernyanyi belum tentu menyembah. Ya, waktu menyembah itu berbeda dengan bernyanyi. Ya, waktu kita menyembah itu artinya kita setuju dengan apa yang kita nyanyikan. Termasuk waktu kita nyanyikan Christ is enough for me. Hati kita harus setuju bahwa memang benar-benar Tuhan itu cukup buat kita. Ya. Nah, mari kita lihat ada satu kejadian saudara yang terkenal ya sebenarnya, kisah antara Daud dan Batsheba. Ya, dalam 2 Samuel 11, saudara nanti bisa baca dan pelajari di rumah. Ya, saudara tahu kisah itu, waktu itu Daud ya dia lagi jalan-jalan, ya mungkin lagi main TikTokan. Enggak saudara. Enggak. Dia mungkin lagi jalan-jalan, kemudian dia melihat saudara ada wanita cantik ya yang lagi berenang. Kemudian Daud tergoda dan akhirnya ya kita tahu mereka jatuh ke dalam dosa. Pada akhirnya Daud punya kelicikan yang memaksa Daud membuat sebuah keputusan yang menurut saya keputusan yang fatal banget, di mana dia mendorong ya Uria suami dari Batsheba untuk ada di bagian terdepan, dan pada akhirnya suami dari Batsheba itu meninggal saudara. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memberitahukan kepada Daud tentang kesalahannya. Ini yang saya akan bahas di sini. Ya, kita buka di 2 Samuel 12. Ya, mari saudara kita buka Alkitab. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Ya, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota
Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Wow, benar-benar sangat disayang saudara. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu. Dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi apa? Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu di dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Saudara menemukan kata kunci? Kenapa Daud jatuh ke dalam dosa bersama Batsyeba? Karena perasaan tidak cukup. Tuhan katakan melalui Nabi Nathan, kamu sudah diberikan semuanya. Aku sudah berikan ini. Tapi kamu gak merasa cukup. Ya, dan itu menghina Tuhan. Saudara, penghinaan kepada Tuhan adalah waktu kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak cukup buat kamu. Ada salah satu kisah lagi, saudara, yang ayatnya sebenarnya sangat terkenal. Ya, di Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya, saudara tahu ayat ini favorit banget ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, saudara, ayat favorit saudara mungkin itu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara, mari saya mau bawa saudara untuk mengetahui konteks sebenarnya dari ayat-ayat ini. Ya, tentu kita percaya memang bahwa segala perkara kita dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Saya setuju itu. Tapi mari kita belajar dari kisah ini sesuai konteksnya. Saya mundur dari ayat yang ke-10, saudara. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ini perkataan Paulus, saudara, kepada jemaat di Filipi. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aduh, ini juga kadang salah digunakan, saudara. Untuk orang-orang yang dia sampaikan ayat ini kepada mantannya, ya kan? Kepada pacarnya dia yang sebelumnya ingin balikan, kan? Dia bilang bahwa memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Please, saudara, jangan cocokologi. Ya, ini konteksnya bukan untuk itu. Ya, ingat, ini konteksnya adalah ucapan terima kasih Paulus buat jemaat yang dia layani. Ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ya, perhatikan ya. Jadi jemaatnya itu perhatian banget sama Paulus. Terus Paulus katakan ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat yang ke-13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang mau Paulus sampaikan kepada kita melalui kisah ini sebenarnya? Bahwa dia sudah belajar mencukupkan diri. Ya, dia jadikan Tuhan cukup buat dia. Waktu dia lagi lemah, waktu dia lagi kuat, Tuhan cukup buat dia. Waktu dia lagi nggak punya uang, Tuhan cukup buat dia. Waktu dia lagi berkelimpahan, Tuhan cukup buat dia. Permasalahannya di situ ketika Daud jatuh dengan Batsheba. Kenapa? Karena Tuhan nggak cukup. Pemberian Tuhan tidak cukup buat dia. Saudara, apa sih yang membuat kita akhirnya tergoda ingin jatuh ke dalam dosa? Ya, contoh korupsi misalnya. Kita tergoda untuk korupsi. Karena kita nggak merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tergoda untuk jatuh dalam dosa-dosa seksual misalnya. Kenapa? Karena kita nggak cukup dengan Tuhan. Ya kita nggak puas dengan hubungan dengan Tuhan. Makanya kita cari kepuasan di luar Tuhan, saudara. Makanya penting buat kita menyadari supaya kita jadikan Tuhan cukup buat kita. Itu sangat membantu kita supaya kita nggak hidup lagi dalam dosa. Amin, saudara. Kita lihat dari ayat selanjutnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, saudara. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat yang ke-8. Asal ada makanan ya dan pakaian, cukuplah. Wow, saudara. Makanya perasaan rasa cukup lebih dari cukup. Dikatakan gini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kadang kita tergoda ya dengan menaikkan standar hidup. Kita turunkan standar iman kita. Padahal yang tadi di awal saya bilang, kadang memang fase-fase dalam kehidupan kita. Ada yang namanya fase kita lagi dalam keadaan tidak baik. Atau fase di mana kita lagi sedang baik-baik saja. Tapi pastikan saudara, dalam apapun keadaan yang kita hadapi, jangan turunin standar iman kita, saudara. Turunin standar hidup kita. Selama masih ada pakaian dan makanan, cukup, saudara. Amin, saudara. Saya lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan saudara ya. Yang ingin kaya, ya mereka nggak cukup dengan apa yang mereka miliki. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, hidup di luar dari habitat. Ya, di luar dari kodrat. Ya, akan bawa kita kepada kebinasaan. Ya, ayat yang ke-10. Karena akar, perhatikan saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang ya. Akar dari segala kejahatan bukan uang. No. Akar dari segala kejahatan adalah mencintai uang. Ya, uang gak pernah masalah, saudara. Uang itu bisa kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi kita gak boleh mencintai uangnya. Ya, uang itu hanya salah satu hal yang bisa membantu kita untuk benar-benar bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi bukan uangnya yang bermasalah, tapi cinta uangnya. Amin, saudara. Saya lanjutkan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, makanya saudara, mari mulai munculkan dalam hati kita. Ya, Tuhan cukup buat kita. Karena rasa cukup lebih dari cukup. Ya, saya lanjutkan ayat yang selanjutnya saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, artinya begini saudara. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita cukup buat kita. Amin, saudara. Makanya munculkan itu kembali dalam hati kita. Bahwa Tuhan cukup buat kita. Ketika kita mulai tergoda untuk jatuh dalam dosa, ingatkan ke diri kita. Tuhan cukup buat aku. Tuhan cukup buat aku. Tuhan cukup buat aku. Waktu kita mau tergoda untuk korupsi. Ya, waktu kita tergoda untuk menjadikan orang lain jadi korban karena kita begitu mencintai uang. Ya saudara, kita katakan ke diri kita, Tuhan cukup buat aku. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Amin, saudara. Nah, ini ayat yang terakhir saudara yang saya mau bagikan. Dalam Roma 6 ayat yang ke-19. Roma 6 ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia,
karena kelemahan kamu. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, kalau saya bisa menerjemahkan secara bebas, saya bilang begini, ayat ini ya, bahwa kalau dulu kita berbuat dosa nggak mikir, harusnya hidup dalam kekudusan, kita juga gak mikir. Ya, waktu dulu kita hidup di luar habitat kita gak mikir. Harusnya hidup dalam hadirat Tuhan, hidup benar. Harusnya kita juga gak mikir, saudara. Ya, kenapa saudara? Karena kita tahu jelas kok kenapa Tuhan mau kita hidup kudus. Ya, karena kita ini manusia yang punya kodratnya. Kita ini orang percaya yang punya kodratnya. Dan kita sebagai orang percaya yang punya kodrat, kita juga harus terus melekat dengan habitat kita. Dan juga kita harus jadikan Tuhan satu-satunya alasan untuk membuat kita merasa cukup. Ya, mungkin saat ini saudara, dunia sedang menggoncang saudara. Ya, mungkin keuangan saudara tiba-tiba berubah. Katakan ke diri saudara, Tuhan cukup buat aku. Ya, mungkin saat ini saudara sedang ditinggalkan oleh banyak orang yang mereka jauhi saudara, mereka ngomongin saudara dari belakang. Katakan ini dalam hati saudara, Tuhan cukup buat aku. Supaya apa saudara? Supaya kita nggak masuk dalam jerat dosa. Supaya kita nggak tergoda untuk hidup dalam kebencian. Kita nggak tergoda untuk hidup dalam korupsi. Kita nggak tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Karena ingat, hidup di luar habitat Tuhan itu akan membinasakan kita. Amin saudara, saya berharap ya waktu saudara mendengar kalimat hidup dalam kekudusan, saudara gak merasa terbeban lagi ya. Saya berdoa waktu saudara mendengar ya para hamba Tuhan atau saudara mendengar mungkin mentor saudara ya beritahu bahwa kamu harus hidup dalam kekudusan, saudara gak merasa berat lagi ya. Saudara merasa bahwa hidup saudara justru gak bebas, justru hidup dalam kekudusan itu membebaskan dan memerdekakan kita. Amin saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan ingatkan kami kembali hari ini bahwa kami sebagai orang percaya kami punya kodrat yaitu hidup dalam kekudusan. Selain itu Tuhan juga ingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya yang punya kodrat Tuhan, kami gak boleh dipisahkan dengan habitat kami. Dan habitat kami sebagai orang percaya adalah hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan gak pernah menjauhi kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena Tuhan tahu kami gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan terus mencari kami karena Tuhan tahu suatu saat pasti kami akan kembali. Tuhan terus mencari kami karena Tuhan tahu kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan karena Tuhanlah, hadirat Tuhanlah yang adalah habitat buat kami sebagai orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajarkan kami juga hari ini untuk menjadikan Tuhan satu-satunya alasan bahwa kami merasa cukup Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami jadikan uang yang cukup buat kami. Kami jadikan ketenaran yang cukup buat kami. Kami jadikan pencapaian-pencapaian kami yang cukup buat kami. Kami cuma jadikan Tuhan tambahan buat kami. Hari ini kami bertobat Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Datang ke hadapan-Mu untuk jadikan Tuhan cukup buat kami. Ya mungkin saat ini situasi sedang tidak baik Tuhan. Ya kondisi keuangan kami lagi berubah, lagi drop, lagi jauh dari apa yang kami harapkan. Tapi kami mau ingatkan ke diri kami kembali Tuhan. Bahwa Tuhan cukup buat kami. Tuhan cukup buat kami. Apapun yang kami terima saat ini Tuhan, tempat tinggal, ya kesehatan, ya saudara, makanan, minuman, keluarga yang sehat. Tuhan terima kasih buat semuanya Tuhan. Maafkan kami lupa akan hal-hal itu. Maafkan kami kalau kami tidak bersyukur atas pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami gak mau Tuhan seperti Daud ketika dia jatuh Tuhan dengan Batsyeba karena dia gak merasa cukup. Pemberian Tuhan tidak cukup buat dia Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bahwa kami mau jadikan Tuhan cukup buat kami. Ya supaya kami terhindar dari jerat-jerat dosa Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Materaikan itu dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami menjadi orang-orang yang setiap kali mendengar
kalimat hidup dalam kekudusan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus bersuka cita karena ada pesan baik yang Tuhan sampaikan untuk kami supaya kami tidak jauh dari habitat kami dan kami tidak dibinasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini hidup kami Tuhan. Kami mau dedikasikan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Wow, firman Tuhan yang luar biasa sekali. Saya percaya sudah diberkati Tuhan. Dia menyampaikan tentang kekudusan hari-hari ini yang kita perlukan di waktu-waktu ini. Agar apapun kondisi yang kita alami, saudaraku, kita nggak boleh menurunkan standar kita. Karena Tuhan telah berikan sebuah standar untuk hidup kita. Tetap hidup kudus sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai papa, mama, di pekerjaan, di kantor, di karir kita. Sebagai hamba Tuhan, mari kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Agar dunia bisa lihat Yesus hidup dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Pastor Rico, firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya jemaat Gereja Muda Indonesia yang ada di Jakarta pun semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masa depan yang terbaik juga Tuhan sediakan buat Pastor Rico Karengetang. Saya berdoa semua sudah sehat, diberkati Tuhan sampai minggu ini. Engkau dan keluarga bahagia diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Bapak, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu yang mungkin menegur kami dengan sangat keras Tuhan, tapi itu untuk membuat kami semakin berubah jadi lebih baik, segambar dan serupa dengan Kristus. Biar firman mengubahkan hidup kami. Kami sebagai suami, sebagai istri mulai hidup dalam kekudusan. Sebagai orang tua kami hidup kudus. Karyawan, pengusaha, sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, kami hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran Tuhan. Karena kami tahu itulah kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan, itu standarnya Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar dunia bisa melihat Yesus nyata di hidup kami setiap hari, 24 jam dari hidup kami. Biar firman ini menjadi kekuatan buat kami. Firman ini berbicara untuk kami dan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Pastor Rico dan jemaat yang digembalakan. Berkati dalam nama Yesus Tuhan. Dan semua jemaat berkati mereka. Sepanjang minggu ini kami diberkati, kami sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Damai sejahtera, kemurahan, kebahagiaan Tuhan melimpah buat kami dan keluarga kami. Usaha, bisnis kami diberkati Tuhan. Karir kami diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati omset usaha jemaat, berkati keuangan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan berkati hamba doa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi, masih berlaku sampai hari ini. Bahkan bangsa kami disembuhkan, COVID disembuhkan dalam nama Yesus. Urapi pemimpin kami, damai sejahtera bagi Indonesia. Bapak terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan yang sampai hari ini Tuhan mereka tetap setia untuk bisa memberikan persembahan. Mereka masih bisa menabur, membantu orang lain, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih untuk ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya mereka memberi karena mereka mencintai Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, agar jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan. Kami percaya semua hamba-hamba Tuhan diberkati. Berkati Bapak rohani kami, Pastor Nala, berkati Pastor Kong, urapi mereka semua Tuhan. Jadi Bapak-Bapak rohani kami, terima kasih, bersyukur. Kami akan kembali pulang, penyertaan Tuhan sempurna buat kami semua. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Hidup-Mu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan kembalilah dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadilah berkat dan terangnya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku Kami percaya dalam nama Yesus. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap bahagia bersama dengan keluarga. Tuhan berkati saudara. Shalom.